Dan lama-kelamaan bintik-bintik merah ini akan berisi cairan atau bahkan bisa juga berisi nanah. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sise, dan di video kali ini saya ingin membahas lebih lanjut mengenai apa itu dermatitis perioral, bagaimana cara mengenali gejalanya, dan bagaimana cara menanganinya serta mencegahnya. Seperti kalian ketahui, saya merupakan penyintas dermatitis perioral dan saya sudah berjuang mengatasi penyakit kulit ini selama bertahun-tahun. Dan apabila kalian tertarik untuk mendengarkan kisah saya, bagaimana saya akhirnya bisa sembuh dari dermatitis perioral ini, kalian bisa menonton video saya yang sudah saya upload sebelumnya ya. Oke, kita bicara dulu mengenai dermatitis perioral. Sebenarnya apa sih dermatitis perioral itu? Dermatitis perioral merupakan suatu kondisi kulit yang mengalami peradangan atau inflamasi, dan itu terjadi di area sekitar mulut. Nah, terutama daerah sini ya. Daerah sekitar mulut itu tiba-tiba itu seperti bersisik, kemerahan, bahkan kadang disertai rasa gatal dan perih. Perihnya itu seperti rasa perih terbakar kayak gitu. Dan itu akan dimulai dengan bintik-bintik merah, dan lama-kelamaan bintik-bintik merah ini akan berisi cairan atau bahkan bisa juga berisi nanah. Untuk kasus yang saya alami, dermatitis perioral itu berisi cairan nanah ya, jadi seperti jerawat, cuman posisinya tuh banyak banget, langsung keluar bergerombol jadi area sini. Kalian bisa nonton video saya yang ini ya, di atas ini seperti itu kondisinya, jadi penuh nanah. Dan dermatitis perioral ini tidak hanya di area sekitar mulut, tapi juga bisa menyebar ke area hidung dan sekitar mata. Apabila sudah menyebar ke area hidung dan sekitar mata, itu bisa disebut dengan dermatitis periorifisial. Penanganan dermatitis perioral ini sangat tergantung dengan seberapa parah kulit kita ya. Lalu apa yang menyebabkan dermatitis perioral? Penyebab pastinya sebenarnya belum diketahui. Namun menurut penelitian, dermatitis perioral ini dapat terjadi karena ada pemicunya. Pemicunya bisa yang pertama, penggunaan krim yang mengandung steroid. Biasanya krim-krim yang mengandung steroid ini adalah krim racikan pengobatan jerawat dengan tujuan untuk membantu menekan pertumbuhan jerawat. Sayangnya krim-krim ini bisa memberikan dampak yang negatif pada kulit kita, salah satunya memicu timbulnya dermatitis perioral. Yang kedua adalah penggunaan obat-obatan seperti semprotan hidung yang mengandung kortikosteroid. Penggunaan semprotan hidung yang mengandung kortikosteroid itu juga bisa mempengaruhi terjadinya dermatitis perioral. Yang berikutnya adalah penggunaan krim berat, terutama yang mengandung petroleum jelly atau memiliki bahan dasar parafin. Jadi krim-krim yang mengandung petroleum jelly atau bahan dasar parafin ditengarai bisa memicu terjadinya dermatitis perioral. Dan tidak hanya itu, penggunaan pasta gigi yang berfluorinasi, kemudian penggunaan make up, pemakaian pil KB, dan penggunaan sunscreen itu juga bisa memicu terjadinya dermatitis perioral. Jadi pemicu dermatitis perioral ini sebenarnya banyak banget ya. Namun yang menyumbang sebagian besar masalah pada kulit adalah krim-krim yang mengandung steroid tadi. Dan apabila terkena masalah dermatitis perioral, kalian bisa berkonsultasi dengan dokter untuk menemukan penyebab utamanya. Jika kalian merasa tidak pernah menggunakan krim-krim yang bersteroid tapi masih mengalami dermatitis perioral, maka kalian bisa mulai mencari tahu dengan barang-barang di sekitar kalian yang kalian gunakan. Siapa tahu barang-barang tersebut bisa memicu terjadinya dermatitis perioral. Oleh karena itu, selalu memberikan perhatian ekstra terhadap apa yang kalian gunakan dalam keseharian kalian itu sangat penting. Kondisi kelainan kulit yang disebut dengan dermatitis perioral ini dapat menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita. Dan kondisi ini juga tidak terbatas pada usia, ras, maupun etnis. Cuman meskipun kondisi dermatitis perioral ini bisa menyerang segala usia, namun secara penelitian, gender tertentu, yaitu perempuan, lebih rentan terkena dermatitis perioral. Mereka yang mudah terkena dermatitis perioral ini biasanya berada pada rentan usia 20 hingga 45 tahun. Jadi, untuk kalian para wanita harus lebih hati-hati. Lalu, apa saja gejala dermatitis perioral? Pada umumnya, gejala dermatitis perioral itu biasanya diawali dengan terjadinya ruam atau merah-merah pada area sekitar mulut. Dan setelah muncul ruam-ruam pada area sekitar mulut, itu akan diikuti dengan bintik-bintik berisi cairan atau bisa juga nanah.
Tidak jarang, bintik-bintik ini juga menyerupai jerawat ya. Jadi banyak orang salah mengartikan dermatitis perioral ini dengan jerawat. Namun perlu kalian bedakan, kalau jerawat paling muncul hanya 1 atau 2. Tetapi kalau dermatitis perioral itu akan muncul banyak sekali dan itu bergerombol di area mulut kalian dan bahkan di area lipatan hidung. Itu yang paling umum. Karena pada kasus saya juga mengalami hal yang sama seperti ini, yang mana dermatitis perioral ini muncul banyak sekali kayak bintik-bintik berisi nanah di area sekitar mulut, namun disertai rasa perih dan gatal. Kulit saya pun juga rasanya seperti kebas dan tebal, dan kulit saya memproduksi minyak berlebih dibanding dengan kondisi normal. Apabila kalian mengalami ruam-ruam yang berisi nanah-nanah bergerombol di sekitar mulut kalian, please jangan pernah dipencet ataupun ditusuk-tusuk ya, karena itu hanya akan menyebabkan infeksi pada kulit kalian. Bagaimana cara mengobati dermatitis perioral? Mengobati dermatitis perioral itu sebaiknya kalian pergi ke dokter, karena itu adalah langkah yang paling tepat. Namun jika kalian tidak ingin pergi ke dokter dan kalian merasa ingin melakukan perawatan di rumah, maka hal utama yang bisa kalian lakukan adalah berhenti menggunakan barang-barang yang mungkin bisa jadi pemicu terjadinya dermatitis perioral itu. Salah satunya menghentikan penggunaan krim-krim bersteroid, berhenti menggunakan pasta gigi berfluorinasi, jangan gunakan semprotan hidung yang mengandung kortikosteroid, dan juga krim yang mengandung petroleum jelly ataupun berbahan dasar parafin. Setelah kalian menghentikan semua itu, kembalilah ke basic skincare, yang mana skincare yang kalian gunakan itu sebaiknya tidak mengandung pewangi, zat alergen yang bisa memicu terjadinya reaksi alergi pada kulit kalian. Jadi pilihlah skincare yang memang benar-benar aman buat kulit kalian. Oh iya, jangan lupa selalu hindari skincare yang mengandung alkohol, karena itu hanya akan memperburuk kondisi kulit kalian. Jadi pada saat kulit saya itu sedang bermasalah parah dengan dermatitis ini, saya lebih banyak menggunakan hydrating toner, hydrating moisturizer. Saya berusaha memperkuat skin barrier kulit saya. Di samping itu, saya juga memilih menggunakan krim-krim yang mengandung Centella asiatica atau kita sebut dengan Sika ya. Ini benar-benar membantu menenangkan kulit dan membantu mempercepat penyembuhan luka yang terjadi pada area sekitar mulut saya. Bahkan ruam merah-merah yang terjadi pun dengan cepat teratasi dan akhirnya kulit pelan-pelan kembali normal. Apakah dermatitis perioral ini menular? Jawabannya enggak. Jadi apabila kalian saat ini sedang mengalami kondisi dermatitis perioral, please kalian jangan takut ya, karena kondisi ini sama sekali tidak menular dan mungkin orang akan memandang kalian itu dengan rasa jijik atau bagaimana. Karena saya mengalami, teman-teman saya pada saat saya mengalami kondisi seperti ini, mereka bahkan ada yang ngomong secara langsung sangat takut dan jijik melihat muka saya karena mereka juga takut tertular. Padahal kondisi ini sama sekali tidak menular. Yang perlu kalian lakukan adalah stop, jangan stres. Lalu obat apa saja yang biasa diresepkan oleh dokter apabila kalian mengalami dermatitis perioral? Menurut informasi yang sudah saya dapatkan, kebanyakan dokter akan meresepkan antibiotik, baik itu antibiotik topikal ataupun minum. Dan tidak hanya itu, dokter juga pada kasus tertentu akan menyarankan penggunaan isotretinoin yang biasanya digunakan untuk mengatasi jerawat parah ya. Dan di sini isotretinoin ini juga bisa digunakan untuk mengatasi dermatitis perioral. Tetapi penggunaan obat-obatan ini perlu pengawasan dokter. Jadi, apabila dermatitis perioral yang kalian alami ini cukup parah, jangan menunda waktu lagi. Sebaiknya kalian segera mencari pertolongan dengan pergi ke dokter dan konsultasikan masalah kalian sehingga pengobatan tepat bisa segera dilakukan. Karena kulit wajah kalian itu adalah aset. Hal-hal apa yang bisa kalian lakukan untuk mempercepat penyembuhan dermatitis perioral? Yang pertama, kalian bisa menggunakan skincare yang memang bebas parfum, bebas bahan alergen seperti paraben, dan juga bebas alkohol. Penggunaan skincare yang bebas dari bahan-bahan ini akan membantu mempercepat perbaikan luka pada kulit kalian dan juga membantu memperbaiki skin barrier kalian. Tidak hanya itu, mengubah pola diet kalian itu juga sangat membantu dalam mempercepat penyembuhan dermatitis perioral. Di sini kalian perlu menghindari makanan, terutama makanan pedas dan berminyak. Itu sangat mengiritasi kulit kalian. Hindari juga makanan yang terlalu asin dan juga terlalu manis. Karena makanan-makanan tersebut akan memperparah kondisi peradangan kulit kalian. Selain mengubah pola diet dan juga menggunakan skincare yang saya sebutkan tadi,
Kalian juga bisa melakukan hal-hal dasar, selalu rutin mengganti sarung bantal dan juga spray kalian agar kulit kalian itu tidak semakin teriritasi dan juga terbebas dari infeksi kuman-kuman yang mungkin menempel pada sarung bantal atau spray kalian. Selain itu, hindari juga melakukan scrub wajah yang berlebihan, karena scrub wajah akan membuat kulit kalian lebih sensitif sehingga dapat memperburuk kondisi dermatitis kalian. Tidak hanya itu, hindari berolahraga untuk sementara waktu karena keringat yang keluar dari kulit kalian dapat memperburuk kondisi kulit dan menyebabkan peradangan menjadi lebih parah. Adakah faktor resiko terkait dengan terjadinya dermatitis perioral? Jawabannya tentu ada. Menurut penelitian, perempuan lebih rentan terkena dermatitis perioral dibanding pria. Hal ini tentu tidak lepas dari banyaknya penggunaan zat alergen yang terdapat pada skincare yang sering digunakan oleh wanita, kemudian banyaknya penggunaan krim-krim bersteroid yang telah diketahui sebagai salah satu pemicu terjadinya dermatitis perioral, dan terakhir adalah adanya ketidakseimbangan hormon. Dan hal ini tentu saja membuat para wanita ini jauh lebih rentan ya. Oleh karena itu, kita sebagai wanita harus benar-benar memilih apa yang akan kita gunakan karena itu sangat mempengaruhi kesehatan kulit kita. Oke teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai dermatitis perioral. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila kalian menyukai video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.